Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Tahibul Fahma, NIM 119130054 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya yang berjudul Control of Coupled Tank System. Dalam pekerjaan tugas besar ini, saya dibantu oleh teman-teman saya, kelompok 2, yang terdiri dari Arya Dwi Prilianto, Fahreza, Akmal, dan juga Haikal. Di sini, kami membawakan couple tank system, di mana couple tank system sendiri merupakan sistem non-linear yang terdiri dari dua tangki yang dihubungkan dengan satu pipa. Plan kami sendiri berupa couple tank dengan desain multiple input dan multiple output, di mana plan ini bertujuan untuk membuat kedua tank dalam kondisi satu volume yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan cara menghubungkan penampung air pertama dengan penampung air kedua. Pada plan ini dibuat sebuah output berupa valve atau sebuah keran untuk mengatur keluaran dari couple tank tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa dilihat, beginilah model dari couple tank yang coba kami buat. Kemudian ini bentuk dari blok diagram dari sistem yang kami buat. Kita masuk ke menggambarkan diagram board. Dari sistem yang kami buat sendiri, sebelumnya kami sudah membuat diagram boardnya, di mana diagram board sendiri merupakan analisis closed loop sistemnya. Sebelumnya kami menggunakan MATLAB untuk menampilkan gambaran dari board diagram, di mana tampilan dari MATLAB-nya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian setelah kita memasukkan sintak yang ada di board sistem ini, kita dapat menemukan atau dapat menghasilkan sebuah gambar board diagram seperti ini. Di mana kali ini juga sesuai dengan yang sudah kami masukkan ke dalam laporan kami. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai peristiwa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Kestabilan Nyquist sendiri bisa teman-teman lihat dan bisa didapatkan dengan menggunakan MATLAB sama seperti yang dilakukan oleh yang dibuat sebelumnya, dimana kita hanya tinggal menambahkan CS kemudian kita sambil menunggu gambarnya keluar. Oke, teman-teman, gambarnya bisa dilihat. Ini adalah gambar yang sebelumnya sudah kita coba untuk menampilkannya. Kemudian melalui MATLAB, kemudian kita akan memeriksa dan menganalisa keterkendalian atau controllability dan keteramatan dari sistem tersebut. Nah, bisa kita lihat melalui analisis kestabilan. Berdasarkan
analisis kami, semua pol yang terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner sehingga sistem dapat dinyatakan stabil. Kemudian pada sistem pengendalian, diharapkan agar pengeluaran atau respon dari sistem akan menuju nilai yang sama dengan memasukkan set point. Hal ini identik dengan mengharapkan agar nilai error dapat menuju nilai 0, serta tetap berada pada nilai 0, mengacu pada teori state space, di mana nilai error dapat diambil sebagai variabel state system. Maka dapat juga diambil suatu fungsi skalar yang memenuhi. Kemudian kita masuk ke poin di mana kita diminta untuk mendesain controller menggunakan control P, PI, PD, dan juga PID. Kemudian membandingkan dan menganalisa serta memberikan kesimpulan controller yang sesuai dengan sistem tersebut. Sebelumnya kami sudah melakukan percobaan menggunakan MATLAB, di mana teman-teman bisa lihat kita menggunakan beberapa pengujian, yaitu pengujian P, PI, PD, dan juga PD. Di mana di sini setelah kita melakukan pengujiannya, didapatkan bahwasannya pada pengujian pertama kita bisa melihat hasil simulasinya di sini. Pada hasil simulasi untuk tank yang pertama didapatkan rise time sebesar 3,992 detik. Dan dari sini kita bisa pindah mengenai analisa P untuk yang pada tank kedua. Di tank kedua kita mendapatkan rise time sebesar 2,495 detik. Kemudian kita lihat di hasil PIG1, di mana grafik yang dihasilkan yaitu cukup landai dengan nilai rise time 3,965 detik. Kemudian pada tank kedua, rise time yang kita dapatkan adalah sebesar 2,674 detik. Pada PD, pada tank pertama, kita mendapatkan rise time 3,980 detik. Dan kemudian pada hasil simulasi di PD untuk tank kedua, kita mendapatkan rise time sebesar 7,002 detik. Kemudian kita masuk ke PID. Kita mendapatkan untuk tank pertama nilainya sebesar 4,078 detik. Kemudian pada hasil tank kedua untuk metode PID kita mendapatkan hasil sebesar 7,050 detik. Nah, dari seluruh hasil yang didapatkan ini, baik pada untuk yang hasil di tank 1 dan tank 2, kita juga bisa melihat hasil dari tank kapal, di mana pada tank kapal ini kita bisa melihatnya sebentar saya buka file simulasi saya terlebih dahulu, karena di laporan ternyata belum dimasukkan. Nah, ini kita bisa melihat untuk tank kapalnya, ada di bawah, terletak di bawah. Nah, begini kira-kira gambaran dari rangkaian tank kapalnya, di mana pada tank kapal ini kami mendapatkan rise time untuk metode PID, kami mendapatkan rise time sebesar 35,613 milisecond atau milidetik. Dan pada simulasi untuk nilai PI-nya kami mendapatkan fall time. Di sini kami mendapatkan fall time sebesar 518,186 milisekund. Kemudian untuk PD-nya sendiri kita mendapatkan rise time 34,501 milisekund, dan nilai pada P kita mendapatkan fall time
519,719 milisekon. Berdasarkan hasil yang ada, kita masukkan ke dalam tabel dan terlihat seperti ini. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya nilai rise time yang tercepat itu ada di couple tank dengan metode PD dan dengan metode PD, di mana pada metode PD pada tank couple dengan metode PD kita mendapatkan 0,03454 detik. Di sini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwasannya metode couple tank sendiri cukup cepat untuk mengisi tank baik dari tank 1 dan tank 2. Kemudian berdasarkan data-data di tabel kita bisa melihat kesimpulan, bisa memasukkannya ke dalam grafik dan terlihatlah grafik seperti ini. Oke, sebelumnya pada perhitungan pada metode PID baik yang P, yang D dan juga yang I, kita menggunakan baik itu P, PI, PD atau PID sendiri, kami menggunakan desain dari controller seperti yang ada di gambar, desain dari diagramnya. Pada tank pertama kita menggunakan transfer function 0,0001500023 per S kuadrat plus 0,014721 S plus 0,0001449325. Kemudian pada desain controller yang kedua, kami menggunakan transfer function yang bisa dibilang hampir sama karena di sini kita menggunakan penyebut yang sama, penyebut dari transfer function kami tetap sama, namun dengan pembagi yang sama, tapi kami menggunakan pembilang 0,0375 S kuadrat plus 0,00191421. Kemudian beginilah bentuk dari rangkaian yang kami gunakan pada desain controller, baik untuk yang ini bisa teman-teman lihat, di mana ini adalah kontrol P, kemudian kontrol PI, dan ini adalah kontrol PD-nya. Berdasarkan simulasi yang kita lakukan pada metode P, PI maupun PID pada tank 1, tank 2 dan couple tank, berdasarkan tersebut didapatkan hasil bahwasannya pada tangki A nilai dari rise time yang didapatkan dengan metode P adalah selama 1,997 sekon, kemudian PI 3,965 sekon, dan PD 3,980 sekon. Kemudian untuk metode PID sendiri kita mendapatkan rise time selama 4,078 sekon, di mana pada tangki A bisa dibuktikan bahwasannya metode proporsional atau P adalah metode yang paling cepat untuk membuat tangki A terisi. Kemudian untuk tangki B, nilai rise time yang didapatkan pada metode P adalah selama 2,495 sekon, PI 2,674 sekon, PD 7,002 sekon, dan PID 7,980
7,0503 sekon. Pada tangki B, metode proporsional lagi-lagi menjadi metode yang paling tepat untuk pengguna dapat mengisi tangki. Kemudian setelah kita melakukan pengujian terhadap tangki A dan tangki B, kita menggabungkan kedua tangki, yaitu tangki A dan tangki B. Kemudian didapatkan bahwasannya berdasarkan hasil simulasi yang telah kita lakukan, nilai rise time yang kita dapatkan pada couple tank setelah menggabungkan tangki A dan tangki B adalah sebesar 0,03454 sekon. Dan untuk metode PD, dan kemudian 0,35613 sekon untuk metode PID. Berdasarkan simulasi yang dilakukan dengan menggunakan MATLAB, didapatkan bahwasannya couple tank dengan metode proporsional derivatif memiliki rise time yang paling cepat. Dengan begitu, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya sistem couple tank terbukti dapat membantu pengguna untuk mengatur volume dan menjaga kestabilan dari tangki mereka. Dari beberapa metode yang kita lakukan, baik itu P, PI, PD, dan PID, setelah kita membandingkan dan menganalisa, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya controller yang sesuai untuk sistem yang kami buat adalah PD, yaitu proporsional derivatif, di mana pada proporsional derivatif kami mendapatkan nilai rise time yang paling kecil, sehingga pengguna atau user dapat mengisi tangki air dengan lebih cepat dibandingkan dengan controller lainnya. Oke teman-teman, dari apa yang kita lakukan tadi, dari seluruh percobaan yang kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya plan couple tank ini menggunakan dua tank dengan proporsi yang sama, di mana kedua tangki ini dihubungkan dengan tujuan memberikan kestabilan kepada kedua tangki terkait. Plan couple tank ini menggunakan kendali pada valve untuk menentukan besar cairan yang akan dikeluarkan. Jadi pada plan ini kita menggunakan kendali pada kerannya untuk menentukan besar atau kecilnya cairan yang nantinya akan dikeluarkan. Plan ini menunjukkan dari 3 jenis controller, yaitu PI, PD, PID atau P. Pada tank pertama, tank kedua, dan juga couple tank didapatkan kesimpulan bahwasannya pada couple tank dengan metode PD adalah metode yang paling tepat untuk controller kami, di mana pada metode ini kami mendapatkan rise time sebesar 0,03454 sekon. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwasannya metode proporsional adalah metode yang paling tepat atau yang paling cepat untuk dapat mengisi tangki A dan B dengan nilai rise time masing-masingnya adalah 1,997 sekon dan 2,495 sekon. Jadi, jika ingin mengisi tangki secara satu persatu, kita bisa menggunakan controller proporsional. Kemudian jika setelah kita menggabungkannya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya pada couple tank controller PD lah yang paling cepat untuk mengisi tangki dari couple tank itu sendiri. Sekian video yang saya buat. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.